Dianggap parasit keluarga. Bab 7, Bab 72. Wah, beneran, Mas. Mau banget dong. Mau. Sofia langsung kegirangan. Merintis bisnis online. Siapa takut? Oke. Nanti urusan pemasaran, aku sama mama papa pasti bantu. Makanya aku kan bilang, ayo bahagia sekaligus kaya bersama. Sergah Kalandra yang kemudian tertawa. Sofia ikut tertawa meski tawa wanita itu tak selepas Kalandra. Ini kan nanti ayam negeri sudah jalan. Bebek pun sudah. Nah, gudang ini sebenarnya peternakan ayam kampung yang memang enggak semasal yang ayam negeri, yang. Ayo kita masuk. Kalandra membawa sang istri masuk. Memperlihatkan peternakan ayam kampung yang dimaksud. Orang-orang lihatnya, aku dan keluargaku dapat uang sekaligus kekayaan, serasa jatuh dari langit, sama sekali enggak perlu capek. Padahal proses sampai sini juga sangat rumit. Setengah modar kalau bahasa kita. Ayam pada matilah, kena virus apa gimana? Kamu sendiri juga tahu kan, walau di rumah, aku tetap kerja sampai malam bahkan kadang enggak tidur. Aku ya di kantor, ya jadi pengacara juga, bantu orang tua urus ini juga, ucap Kalandra yang kali ini berkeluh kesah. Kalau dipikir dari sisi itu sih, memang iya, yah, Mas. Kalau melihat orang kan memang seenak itu. Termasuk berkomentar pun saking enaknya asal mangap. Namun kalau dilihat dari sisi lainnya lagi, Mas wajib bersyukur berkali lipat karena enggak semua orang dikasih pintu rezeki selancar Mas. Ya meski memang enggak ada yang enggak mudah karena memang setengah modar. Alasanku bisa dapat rezeki lebih saja karena berjuang setengah modar. Ya sebandinglah dengan hasilnya. Balas Sofia. Tergantung amal dan ibadah sama faktor lingkungan juga sih, yang. Tuh buktinya Jihan. Termasuk David dan Pak Haji. Mereka kan enggak sadar kalau sikap mereka sudah menghancurkan kehidupan mereka sendiri. Kalandra kembali mengakhiri ucapannya dengan tertawa. Yang. Kalau aku nyalon jadi DPR, kamu dukung? Enggak. Itu abis resepsi kemarin, langsung banyak yang ajak gabung. Lanjut Kalandra sangat bersemangat dan sampai merangkul pundak Sofia. Sofia menghela napas pelan, menatap tak habis pikir sang suami. Baru juga ngeluh katanya setengah modar. Enggak ah, begini saja. Nanti yang ada Mas kecapaian. Kecuali nanti kalau papa sudah pensiun, jangan jadi saingan papa ih. Enggak sopan. Mendapat omelan dari Sofia barusan, Kalandra hanya ngakak sebelum akhirnya pria itu heboh mengajak Sofia melihat kolam lelenya. Lele Dumbo, yah, Mas. Sofia juga langsung kepo. Iya. Ada bogo juga. Kolamnya pakai terpal. Wah. Bogo bagus buat yang abis operasi loh, Mas. Nah iya. Pintar kan aku, sampai budidaya juga. Yang, kamu wajib puji-puji aku loh. Karena imun aku selalu naik di setiap dikasih pujian sama kamu. Ya ampun masih. Serius, Yang. Ih kamu malah ngakak terus. Bersama Kalandra yang menjadi sangat berisik, Sofia sampai lelah karena terlalu sering tertawa. Bahkan meski mereka sudah sampai rumah. Ibu Kalsum sampai mengira pengantin baru itu kesambet. Meminta keduanya untuk buru-buru mandi. Sofia dan Kalandra baru boleh mendekati Daim jika keduanya sudah mandi sekaligus steril. Sebab kunjungan mereka ke peternakan juga membuat kedua sejoli itu beraroma nano-nano sangat sedap.
Mirip bocah yang baru pulang berkelana, menjadi bolang seharian. Yang, besok jadi hari terakhir kita cuti bersama, kan? Ucap Kalandra yang baru keluar dari kamar mandi. Melangkah cepat, Kalandra langsung mengambil posisi tidur di belakang punggung Sofia. Kemudian, ia menghela napas panjang sambil memejamkan kedua matanya. Mencoba serileks mungkin. Kalandra merasa kelelahan, dan memang merasa sangat lelah karena dari sebelum hari pernikahan mereka hingga hari ini, mereka malah tidak ada waktu untuk benar-benar santai. Heum. Sofia yang Kalandra ketahui sedang menyusui Daim hanya bergumam sambil mengangguk lemah. Besok kita di rumah saja, ya. Istirahat total, badanku rasanya remek. Rememeh. Kalandra mengakhiri ucapannya dengan mendengkus pelan, merasakan tubuhnya yang terasa meriang. Asal masih napas, Mas. Jawaban Sofia barusan dan terdengar melantur, seolah menjadi panggilan tersendiri untuk seorang Kalandra. Pria itu berangsur membuka kedua matanya, kemudian agak bangun untuk melongok wajah Sofia. Oh alah. Pantas. Sudah tamasya ke Pulau Mimpi duluan, makanya jawabannya melantur, lirih Kalandra yang kemudian menjadi tersipu. Melihat wajah Sofia membuat Kalandra teringat kejadian sore tadi, ketika mereka masih di peternakan. Sebelum mereka pulang, Kalandra dengan sengaja menjahili Sofia, membopong tubuh istrinya itu kemudian berusaha melemparnya ke kolam lele. Sofia nangis kejer sekaligus ketakutan. Ekspresi lucu yang kini menjadi alasan seorang Kalandra kembali tertawa. Namun karena kedua rekan kamarnya sudah lelap, Kalandra berusaha menahan tawanya. Kayaknya Sofia juga kecapian, sih. Apa besok undang tukang pijat saja, ya? Kalandra memutuskan untuk menarik laci nakas paling atas, yang ada di sebelahnya. Ia mengambil stok koyok dari sana. Menggunakannya di kedua telapak kaki, tengkuk, pinggang, dan juga kedua sisi punggung. Hal yang juga turut ia lakukan kepada Sofia. Malahan kepada Sofia, ia sampai memijat telapak kaki wanita itu layaknya pijatan terapi. Hah! Waktunya tidur. Lirih Kalandra bersemangat kemudian turut menyelimuti tubuhnya menggunakan selimut yang sebelumnya sudah kembali ia selimutkan ke tubuh Sofia. Memang capek banget, tapi rasanya juga bahagia banget. Batin Kalandra. Ia yang sudah berbaring berangsur meringkuk dan nyaris mendekap Sofia dari belakang. Namun, posisi tersebut membuat tubuhnya yang benar-benar lelah, merasa menjadi makin tidak nyaman. Pagi sekitar pukul 8, Kalandra baru kembali bangun setelah sebelumnya menunaikan salat subuh tapi pria itu melakukannya di rumah, tidak sampai berjamaah di masjid raya bersama sang papa. Alasan Kalandra bangun pun tentu saja karena Daim yang membangunkannya. Seperti yang Kalandra duga, sang istri yang sudah tidak ada di kamar, ia temukan di dapur dan baru saja menyalakan kompor. Sofia merebus air dalam jumlah banyak. Mau ngapain, Yang? Tanya Kalandra. Mau masak basur. Sofia tersenyum tak berdosa tapi ia mendadak terlonjak kaget karena dari samping selaku keberadaan pintu dapur menuju belakang rumah Kalandra, Ibu Kalsum berteriak panik. Si mama emang, suaranya lebih merdu dari toak, ucap Kalandra sembari menggeleng tak habis pikir. Seperti biasa, bukan orang tuanya jika dalam kebersamaan tidak sampai heboh. Di belakang rumahnya sana, Ibu Kalsum lari ketakutan karena basur yang dibeli sang suami malah berlari mengejarnya dengan keadaan leher mengucurkan darah deras.
Papa doanya yang benar, dong. Mama beneran takut ini. Walau Ibu Kalsum sibuk mengomel, selain menanggapi dengan sangat santai, Pasana juga kerap tertawa sekaligus menjahili sang istri. Basur sama Entok emang gitu kalau dibeli, liris Sofia yang memperhatikan kehebohan mertuanya di belakang sana. Ia melakukannya dari depan pintu di sebelah Kalandra. Udah sana bantuin. Lanjutnya kali ini menegur sang suami lantaran baru saja, Ibu Kalsum sampai menangis, setelah sebelumnya sampai terpeleset dan terbanting hanya karena wanita itu sibuk menghindari kejaran Basur. Maaf, Mah. Maaf, ucap Pasana yang antara merasa bersalah tapi masih saja tidak bisa untuk tidak tertawa. Tentu saja ia menertawakan ekspresi lucu sang istri. Sofia yang juga menjadi sibuk tertawa, sengaja mengumpet ke dekat kompor agar tidak terlihat sang mamah mertua. Sebab Sofia yakin, mamah mertuanya itu akan merasa sangat malu jika tahu ia menyaksikan kejadiannya. Mas, Mama sampai pipis di celana ini, gimana? Keluh Ibu Kalsum enggan dibangunkan lantaran telanjur ngompol di celana. Ibu Kalsum memilih tetap meringkuk di pekarangan belakang rumahnya yang terbilang masih luas. Selain itu, di belakang pekarangan rumahnya juga masih banyak rumah warga lainnya, meski dari semuanya tidak ada yang lebih mewah dari rumahnya. Kalau dipikir-pikir, Mama sama papahnya Mas Kala, mirip aku sama Mas Kala lah wong kemarin saja, pas mau dicegurin ke kolam lele, aku nyaris ngompol juga di celana. Lihat, si papa bahagia banget sampai jongkok-jongkok nahan tawa, batin Sofia yang diam-diam mengintip dari sebelah pintu lantaran penasaran. Alasan yang juga membuatnya tahu, kedua Basur yang dibeli malah sudah kabur jauh. Mas, itu Basurnya sudah kabur jauh. Seru Sofia refleks. Oh alah. Ucap Kalandra dan Pasana refleks melihat kepergian Basurnya yang kompak melangkah cepat sekaligus beriringan. Kalandra dan sang papa kompak berlari, mengejar, membuat Ibu Kalsum ditinggal dan wanita itu kembali merengek. Karenanya, Sofia yang menolong dan membuat Ibu Kalsum makin sibuk merengek menahan malu. Mama sampai ngompol, Mbak. Enggak apa-apa, Mah. Enggak apa-apa. Ya sudah, Mama sekalian mandi saja. Nanti Basurnya biar aku yang masak apalagi ada bibi yang bantu-bantu. Sofia terus berusaha menenangkan mamah mertuanya. Ya sudah, sini Aidannya sekalian mandi sama Mama, tapi kamu tolong siapin air hangat buat Daim dulu, ya. Ibu Kalsum yang berangsur lebih tenang, mengambil alih Daim yang juga langsung mau dengannya. Santai hari ini benar-benar terrealisasi. Walau tentu saja, di beberapa kesempatan Kalandra akan sibuk mengurus pekerjaan lewat ponsel maupun laptop. Di teras samping rumah, kebersamaan mereka terjalin. Hanya Kalandra dan Sofia karena Daim tengah pulas di box bayi yang keduanya sanding. Dering tanda pesan Wa masuk di ponsel Sofia, tak hanya mengusik Sofia. Sebab Kalandra yang duduk di hadapannya juga tak kalah terusik. Apalagi, pesan Wa yang masuk terus berlanjut. Sofia segera memastikannya. Di sela kesibukannya menatap layar laptop sambil sesekali mengetik di papan tik laptopnya, Kalandra mendapati Sofia yang menjadi lemas bahkan sedih. Istrinya itu mendadak berkaca-kaca. Kenapa, Yang? Sergah Kalandra yang masih berbicara dengan suara lirih. Berlinang air mata, Sofia memberikan ponselnya kepada sang suami. Kalandra langsung menyikapinya dengan sangat serius.
Pria gagah itu tak lagi fokus ke hal lain termasuk pada laptop yang sejak 1 jam lalu, sudah menyita kesibukannya. Calandra langsung fokus menatap layar ponsel Sofia. Ternyata Sofia mendapat pesan dari pekerja. Dapur rumah sekaligus kantin rumah sakit yang Sofia gantikan. Pekerja tersebut sedang membutuhkan pekerjaan sekaligus biaya cukup besar. Karenanya, pekerja tersebut dan bernama Ibu Yuli, sengaja izin ke Sofia. Ibu Yuli ingin kembali mengambil alih pekerjaan yang sudah Sofia ambil alih, beberapa bulan terakhir. Alhamdulillah. Calandra benar-benar bersyukur. Ia langsung kegirangan menyalami Sofia. Selamat, Yah, Yang. Ucap Calandra. Eloh, Mas. Ini ibarat di pekerjaan resmi, aku ini di PHK, loh. Protes Sofia. Calandra menertawakan tanggapan Sofia. Bukan perkara itu. Namun setidaknya, selamat karena dengan kata lain, kamu akan jadi orang yang bisa agak santai. Mas Kalai, aku beneran sedih karena jadi enggak punya pekerjaan tetap, Mas malah. Sofia menjadi sewot. Sudah, enggak usah sedih. Nanti aku traktir bakso di sebelah perempatan lampu merah. Asli bakso di sana enak banget, Yang. Kamu harus coba, biar nanti sekalian kita rayain, hari Eva Sofia Savitri akan menjadi orang santai. Calandra sengaja meledek istrinya, terlepas dari ia yang tak kuasa mengendalikan tawa girangnya. Hari PHK kok sampai dirayain ya Allah Mas Bojo. Terus, orang santai apa? Pengangguran sukses, iya. Sewot Sofia masih menangis.